Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Maharani dengan NIM 22230013 dari jurusan akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, Perspektif Jepang atau Laporan Sementara. Selanjutnya yaitu pembahasan teori. Pembahasan teori yang terkait dengan tema, yaitu artikel ini membahas teori corporate governance dengan menekankan pentingnya sistem tata kelola perusahaan yang efektif untuk mendukung daya saing perusahaan di pasar global. Corporate governance dipandang sebagai mekanisme yang mengatur hubungan antara shareholders, direksi, dan manajemen guna memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara akuntabel dan transparan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Board of Director merupakan komponen utama dalam pelaksanaan tata kelola karena bertugas melakukan pengawasan dan kontrol terhadap eksekutif perusahaan untuk menjamin peningkatan nilai perusahaan jangka panjang. Selanjutnya yaitu kasus yang dibahas. Kasus yang dibahas adalah permasalahan dalam sistem corporate governance di Jepang yang dinilai kurang efektif karena fungsi pengawasan oleh Board of Director tidak berjalan optimal. Struktur tradisional perusahaan Jepang cenderung memberi kekuasaan lebih besar kepada manajemen eksekutif dibandingkan fungsi pengawasan oleh Dewan Direktur. Situasi ini menyebabkan kurangnya transparansi koordinasi prof antar stakeholder dan melemahnya mekanisme pengambilan keputusan serta audit internal. Selanjutnya, yaitu objek penelitian. Objek penelitian dalam artikel ini adalah model dan praktik corporate governance di perusahaan-perusahaan Jepang, terutama yang berhadapan dengan era pasar global. Artikel ini meninjau struktur corporate governance Jepang dan membandingkan dengan model Anglo-American sebagai acuan perbaikan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Artikel ini menggunakan analisis kualitatif berbasis telaah, literatur, dan evaluasi praktik corporate governance di Jepang, serta membandingkan dengan standar global untuk merumuskan dua konsep prinsip perbaikan, yaitu Step A, Principles, yaitu yang dapat diterapkan dalam waktu 5 tahun, dan Step B, Principles, peningkatan lebih besar untuk masa depan. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif dan evaluatif terhadap kelemahan struktur tata kelola yang ada. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, perusahaan Jepang perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi informasi kepada shareholder dan stakeholder. Kedua, perlu adanya independen non-eksekutif direktor dalam struktur board untuk memperkuat fungsi pengawasan. Yang ketiga, pemisahan yang jelas antara fungsi pengambilan keputusan strategis dan eksekusi operasional. Yang keempat, pembentukan komite-komite khusus seperti komite remunerasi dan audit. Baik, pada video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.